Bab 548. Geng Kuatu. Louis Zhang. Kamu memberinya jimat pedang itu. Tepat ketika Weltmo kehabisan kata-kata, Elalu tiba-tiba meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Weltmo membeku dan dia berkata dengan sedikit malu. Nyonya. Jadi kamu sudah tahu, Ci. Setidaknya kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Hehe. Weltmo tertawa gugup 2 kali. Melihat Elalu tidak marah meskipun ekspresinya dingin. Dia terkejut dan bertanya, "Kamu tidak menyalahkanku, Nyonya. Kenapa aku harus menyalahkanmu?" Elalu meliriknya dan berkata, "Meskipun masa depan Louis Lu hancur, dia memiliki kesadaran yang baik. Kamu bisa memberinya jimat pedang sebagai kompensasi." Ketika Louis Lu berbicara dengan Cela Wang tadi malam, Elalu mendengarkan dengan telinga terbuka sepanjang waktu. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Louis Lu hanya untuk menghibur Cela Wang. Ini sesuai dengan keinginan Elalu. Dia berpikir bahwa Louis Lu masih tahu bagaimana harus bersikap dan tahu bahwa dia beban. Jadi dia berinisiatif untuk meninggalkan keluargamu. Aku tahu kamu memiliki mulut tajam tapi berhati lembut, Nyonya. Aku sudah menjelaskannya pada Louis Lu. Itu tidak perlu. Elalu memutar matanya dan berkata, "Aku bukan orang yang berhati lembut. Jika aku tidak melihat Louis Lu masih masuk akal, aku akan terus berselisih dengannya." Ya, ya, ya. Weltmo sangat patuh pada istrinya ini dan berkata setelah beberapa saat ragu-ragu, "Nyonya, sebenarnya, aku selalu merasa bahwa Louis Lu tidak sederhana. Dia seharusnya tidak hanya menjadi orang biasa." Dia mengucapkan ilusi aneh yang dia miliki saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada Louis Lu barusan. Elalu meninggikan suaranya sedikit dan berkata, "Maksudmu aku salah? Tidak berani. Tidak berani, Nyonya. Bagaimana mungkin kamu salah?" Weltmo buru-buru menyanjung. Keringat dingin mengalir di dahinya. Itu juga sangat sulit baginya. Memiliki seorang istri yang galak. Namun, Elalu tiba-tiba terdiam. Ilusi seperti ini, bukankah dia juga mengalaminya? Setiap kali dia berbicara dengan Louis Lu. Ketenangan dan ketenteraman Louis Lu membuat Elalu merasa bahwa orang ini tidak sederhana. Terutama, pikiran Louis Lu terlalu stabil. Jika ada kultivator lain yang bertemu dengan situasi seperti ini di mana gold core-nya hancur, dia mungkin sudah lama meninggal karena kesedihan. Tetapi Louis Lu tidak demikian. Louis Lu selalu memiliki ekspresi yang tenang. Elalu juga berpikir bahwa dia berpura-pura tenang. Tetapi jika kamu memikirkannya dari sudut pandang lain, berapa banyak orang yang bisa menyembunyikan kesedihan mereka dengan begitu erat dan tidak menunjukkannya sedikit pun dari ucapan mereka. Ketenangan ini saja sudah mengagumkan. Namun, mengagumkan hanya mengagumkan. Itu adalah fakta bahwa gold core Louis Lu telah hancur. Dan juga fakta bahwa tes potensial tidak membuahkan hasil yang baik. Jadi Elalu hanya bisa menunda tanggal pernikahan mereka tanpa batas waktu. Jika Louis Lu benar-benar menjadi orang tidak berguna, seiring berjalannya waktu, Cela secara alami akan melupakannya. Jika Louis Lu masih bisa bangkit kembali, aku sangat menantikan dia kembali untuk menamparkan wajahku. Dan aku tidak keberatan jika dia melakukannya. Elalu terdiam untuk waktu yang lama. Dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Beberapa hari kemudian, Gunung Booster. Seorang pria muda yang mengenakan topeng tiba di kaki gunung dan memberikan jimat pedang di tangannya kepada petugas pendaftaran Gunung Booster.
Petugas pendaftaran yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan informasi secara rutin bertanya. Nama dan sekte. Umumnya semua kultivator di Kunlun memiliki sekte tempat mereka berasal. Bahkan jika tidak masalah. Ini hanya pendaftaran sederhana. Selama mereka memegang jimat pedang, mereka dapat memasuki Gunung Booster. Tidak peduli apapun status mereka. Pemuda bertopeng itu berpikir sejenak dan menjawab, "Geng Kuatu, Louis Zhang." Geng Kuatu. Petugas pendaftaran tercengang. Kapan kekuatan seperti itu muncul di Kunlun? Selain itu, nama Louis Zhang terlalu asal-asalan. Bukan. Tetapi petugas pendaftaran tidak repot-repot bertanya. Bagaimanapun juga, atasan telah menjelaskan bahwa kultivator di luar 3 sekte pedang besar hanya perlu memegang jimat pedang jika mereka ingin datang ke Gunung Booster. Adapun dari kekuatan apa mereka berasal dan nama asli atau palsu yang mereka gunakan, mereka tidak peduli. Setelah mengidentifikasi keaslian jimat pedang, petugas pendaftaran itu kemudian melambaikan tangan dan berkata, "Masuklah." Pemuda bertopeng itu mengangguk dan menyeberangi jalan yang dibuat secara artifisial ke kaki Gunung Booster. Dia mendongak dan melihat tangga gunung yang lebar dan panjang mengarah lurus ke atas. Cukup lebar untuk 20-30 orang berdiri di tingkat yang sama pada saat yang sama. Sejauh mata memandang, ada beberapa orang yang berkumpul di sisi gunung. Beberapa terus mendaki ke atas, sementara yang lain duduk di tanah. Seharusnya merasakan hasrat pedang. Mereka pada dasarnya adalah murid dari 3 sekte pedang besar yang datang dengan kartu identitas sekte mereka. Dan tidak ada batasan berapa kali untuk datang. Mereka bisa datang ke sini setiap hari untuk merasakan hasrat pedang. Gunung Booster ini adalah tempat kultivasi suci bagi para murid 3 sekte pedang besar. Bagi mereka yang duduk bersila, pendaki lain secara sadar akan menjaga jarak. Ini adalah aturan Gunung Booster. Tidak boleh ada gangguan jahat kepada orang lain. Begitu banyak kultivator berkumpul bersama, namun mereka bisa hidup bersama dengan harmonis. Gunung Booster ini benar-benar sesuatu. Pemuda bertopeng itu tidak lain adalah Louis Lu. Dia telah menggunakan beberapa hari untuk berhasil mengolah teknik merubah penampilan yang dia bawa dari keluarga Mo dan mengubah bentuk tubuhnya. 10 topeng yang dia buat di luar pada akhirnya menjadi berguna. Hari ini dia datang untuk mendaki Gunung Booster sebagai Louis Zhang dari Geng Kuatu. Tanpa tinggal lama di kaki gunung, Louis Lu secara alami menginjak tangga gunung itu dan mendaki. Dia tidak merasa berat untuk sepertiga pertama perjalanan. Dan dia juga tidak merasakan aura dari hasrat pedang. Baru setelah melewati sepertiga dari tangga gunung, jiwa Louis Lu sedikit bergetar. Hasrat pedang mulai melayang-layang, tetapi sangat lemah. Louis Lu jelas tidak puas dengan ini dan terus menaiki tangga gunung. Ketika dia tiba di lereng gunung, dia akhirnya tahu mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini. Hasrat pedang di lokasi ini tidak terlalu kuat atau terlalu lemah. Sangat pas. Tepat untuk pemahaman. Jika mencoba naik lebih jauh ke atas, para kultivator di tahap foundation building akan mulai merasakan tekanan. Louis Lu dapat melihat bahwa bahkan walaupun tanpa aturan Gunung Booster yang berlaku, diperkirakan tidak ada yang berani mengganggu orang lain dengan mudah. Karena jika mereka mengganggu dengan niat jahat, pasti akan muncul konflik. Dan konsekuensinya adalah keduanya dikirim ke bawah gunung oleh hasrat pedang di sini. Mari lanjut. Tujuan Louis Lu jelas bukan hanya lereng gunung. Dan dia segera menyeberangi bagian kecil dari tanah yang ramai ini dan terus ke atas. Bersambung.